Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa atau suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kebajikan setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Nah, itu tujuannya apa? Motivasi. Motivasi itu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Seperti itulah bagian dari nilai-nilai kebajikan. Nah, aktivitas 1. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Contohnya, misalnya Bu Yati, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif? Biasanya tuh saya sekolah datang tepat waktu. Ya, terus misalnya nomor 2, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas sekolah atau di kelas Anda? Mengapa? Jelaskan Bu Pilja. Nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini? Kebajikan itu apa sih? Kebajikan, maksudnya kebaikan, nilai kebaikan yang menurut Anda penting untuk diterapkan di kelas Anda. Terus mengapa? Jelaskan. Bu Amel silakan. Nilai kebaikan apa? Nilai kebaikan itu seperti menghargai temannya pada saat dia makan, kita nggak boleh ngegangguin ataupun menjahilinya. Lalu kalau temennya lagi kesusahan atau butuh pensil dia tidak punya, itu nanti dibantu sama temennya. Seperti itu Bu Ana. Baik, terima kasih Bu Amel. Ya, itu juga merupakan nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai positif. Baik, terima kasih paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, sebelum saya lanjut ke paparan selanjutnya, saya ingin nanya, teman-teman setuju nggak ya? Yang pertama, hukuman mengajarkan anak untuk disiplin, benar apa enggak? Hukuman mengajarkan anak untuk disiplin. Ya? Enggak dong, kan udah dikasih hukum mengajarkan anak untuk disiplin. Kira-kira benar nggak? Hukuman membuat mengajarkan anak untuk disiplin, benar nggak? Enggak. Salah ya, salah. Setuju ya? Salah, karena kalau dengan menghukum bukan dia tambah disiplin, malah dia tambah trauma atau nggak mau sekolah. Tuh. Nah, yang kedua, hukuman bersifat baik selama tidak dilakukan dengan kekerasan, benar nggak? Setuju nggak? Setuju ya. Berarti hukuman kalau misalnya kita melakukannya secara baik, terus dia juga menjalannya menyenangkan, berarti itu dapat dilaksanakan ya ke anak gitu, tanpa harus melakukan tindakan kekerasan. Nah, nomor 3, penghargaan membuat anak lebih termotivasi. Kira-kira benar atau salah? Penghargaan membuat anak lebih termotivasi. Penghargaan. Iya. Ya, benar apa? Reward. Penghargaan. Kira-kira gimana? Kalau misalnya, wah hebat, terus kita ngasih hadiah. Enggak, salah-salah kalau kita ngasih hadiah. Kalau penghargaan ya kan, kalau misalnya kita ngasih hadiah sebagai bentuk dia sudah menjalankan apa yang kita inginkan gitu, kita harus kasih hadiah atau kita kasih uang, itu ternyata salah ya, tidak baik. Merugikan kita juga sih. Betul juga, merugikan ya. Jadi gurunya banyak pengeluaran. Kecuali cuma dapat bintang. Kantong merugikan Kita kantong. cuma wah hebat, terima kasih ya, itu dengan ucapan juga sudah cukup ya. Betul. Karena kalau dengan hadiah atau sesuatu yang menyenangkan untuk dia, Nanti dia akan kan meminta lagi gitu. Jadi ketagihan, pasti kasih lagi. dia ketagihan dengan sesuatu yang menyenangkan ke diri dia gitu. Terus kalau nggak dikasih hadiah, dia nggak mau jalan. Iya. Terus dia nggak sadar dia. lanjut ya, motivasi. Nah, teori motivasi perilaku manusia menurut Dian Bose untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal.
untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu motivasi eksternal. Terus untuk menghargai diri sendiri, motivasi eksternal itu tujuan disiplin positifnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal ya. Kalau eksternal itu mungkin dari luar ya, dari luar. Kalau motivasi internal itu dari diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Seperti itu. Lanjut, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti itu yang dinamakan merdeka. Sekarang hukuman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, sedangkan membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama itu hukuman. Ya, bisa dibaca ya teman-teman. Antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Konsep diri yang buruk. Kalau hukuman di satu lagi konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Jadi beda nih ya antara hukuman dan konsekuensi ya. Kalau hukuman lebih ke negatif ya kan, paksaan, konsep diri yang buruk, pokoknya yang buruk-buruk lah. Kalau konsekuensi lebih ke yang hal-hal yang positif seperti itu. Lanjut, tindakan buruk atau hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah adalah bentuk hukuman. 100 kalimat itu anak. Ya Allah, itu kan zaman SD. Ya, itu bentuknya hukuman, itu aniaya namanya. Itu zaman SD tuh. Nah, sedangkan konsekuensi apa? Konsekuensi itu adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, itu bentuk dari konsekuensi. Jadi dia tanggung jawab setelah dia mencoret-coret tugas temannya. Jadi gak ada itu konsekuensi diri gitu. Beda dengan hukuman seperti itu. Lanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Baik Bu. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kita di sini bisa bisa sharing ya. Mengapa kita memiliki peraturan hadir tepat waktu ke sekolah? Mengapa kita memiliki peraturan wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Mengapa kita memiliki peraturan memakai helm jika mengendarai motor? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, menurut teman-teman, mana yang termasuk keyakinan kelas? 1, 2, atau 3? Mengapa kita memiliki peraturan hadir tepat waktu ke sekolah? Mengapa kita memiliki peraturan wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Ini mana nih yang termasuk peraturan? 2. Nomor 2 ya. Menjaga Kelas ya? kebersihan. Iya. Nah, ini aturan pakai helm apa? Keselamatan ya. Keselamatan. Kalau ada tepat waktu, Keseluruhan ya. disiplin ya. Keseluruhan sekolah dong. Peraturan sekolah. Nah, lanjut. Keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama atau tidak? Beda. Keyakinan kelas melibatkan guru dan murid. Iya. Benar. Ya. Ini menurut Dasar keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Benar atau tidak? Tidak. Benar, yakin. Dasar keyakinan Ya, kelas ya, adalah ya. nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Benar atau tidak? Tidak atau tidak? Ya. Ya. Benar ya ternyata. Apa nilai kebajikan atau nilai universal dari peraturan berikut? Saling membantu apa nilai kebajikannya? Gotong royong. Saling membantu. Kalau Peduli. Ya. Membersihkan lingkungan sekolah apa Tanggung jawab. kebajikannya? Menjaga kebersihan. Mengembalikan buku pada tempatnya apa?
Peraturan disiplin. Universitas Tanggung jawab. Lanjut, langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Pertama, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Lanjut, pertama berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ini ya, kita akan menyusun peraturan, langkah menyusun keyakinan. Lanjut, yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai keyakinan kelas. Lanjut, nomor 4, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Lanjut, nomor 5, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, budaya positifnya adalah lingkungan positif. Peraturan kelas itu akan melahirkan keyakinan kelas, lingkungan positif, lalu muncullah budaya positif. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa bedain ya mana keyakinan kelas yang nomor yang kanan atau yang kiri? Keyakinan kelas yang termasuk keyakinan kelas. Kiri, ini sebelah sini, kanan. Ini kesepakatan kelas kayak misalnya saling menyayangi, semangat, belajar, peduli sama teman-teman itu ini termasuk yang kiri ya, yang kiri. Nah, kalau yang kanan datang tepat waktu, memberi salam, menjaga kebersihan. Mana yang kanan atau kiri kira-kira? Kiri. Kanan apa kiri? Kiri, benar. Itu termasuk keyakinan kelas. Jadi sesuatu yang kita yakini terus menimbulkan hal-hal yang positif. Kan kalau yang kanan itu udah memang sudah apa ya? Sudah pembiasaan kayak menjaga kebersihan udah pasti ya kan. Masuk dan pulang tepat waktu udah pasti ya kan. Terus memberi salam atau mencium tangan guru itu sesuatu hal yang sudah terbiasa kan, pembiasaan. Nah, yang menjadi keyakinan adalah kita tanamkan dan memotivasi anak untuk menimbulkan keyakinan itu rasa kasih sayang, tanggung jawab, terus apa lagi menyayangi seperti itu. Lanjut. Nah, selalu mengembalikan buku pada tempatnya itu termasuk tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain apa? Keyakinan kelasnya. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Benar sih menghargai tadi. Abdi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran apa? Tanggung jawab, berdisiplin. Menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan ya. Jangan berlari kelas. Keselamatan ya. Nah, demikianlah paparan kali ini. Kira-kira Bunda tahu nggak di sini, maksudnya dikumpulkan di sini ada acara apa, kegiatan apa? Webinar ya, webinar, seminar ya. Salah satunya itu dan salah duanya. Dan yang keduanya ini adalah bagian dari tugas saya dan Bu Susi karena kita termasuk adalah yang diajak untuk melakukan pemimbasan guru penggerak dan mungkin bunda-bunda sudah pada tahu ya tentang kurikulum merdeka. Maka dari itu saya selaku guru ingin melibatkan bunda-bunda untuk mengetahui sebagian kecil ya, ini sebagian kecil dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu harus berkolaborasi dengan wali murid. Kenapa? Karena memang kita melibatkan wali murid, guru dan pihak setempat termasuk masjid seperti itu. Dan salah satunya ini adalah materi tentang keyakinan kelas. Lanjut ya, Bunda. Sampai situ ada yang mau ditanyain? Lanjut Bu. Ya. Ini ada ya Bu, mohon maaf belum diperbarui. Cina.
bukan peraturan kelas. Nanti peraturan kelas kita akan rubah menjadi keyakinan kelas dengan kata-kata yang lebih positif seperti ini. Contohnya, membersihkan lingkungan sekolah. Apa? Nilai universalnya menjaga kebersihan, mengembalikan buku pada tempatnya, tanggung jawab. Ini contohnya, Bu. Nah, ini langkah menyusun keyakinan kelas. Kita selanjutnya mau membuat peraturan dulu ya, peraturan kelas. Ke tisu. Tadi kan kita sudah melihat ya, jadi membuat keyakinan kelas untuk kita terapkan ke anak-anak itu melibatkan orang tua. Maka saya di sini melibatkan orang tua untuk membuat peraturan atau keyakinan kelas untuk diterapkan di sekolah bersama-sama ya. Nah, kira-kira menurut Bunda peraturan kelas yang seperti apa yang ingin Bunda terapkan? Ya, tiket Bu. Ya, lanjut. Apa lagi Bun? Datang ke sekolah tepat waktu. Sekolah tepat waktu. Iya, berangkat dari awal-awal doang dibilang. Kesininya kesini aku molor-molor. Siapa yang Lanjut. Ada lagi Bun. Menjaga kebersihan. Ayo Bunda yang lain. Ada yang punya ide lain? Bunda A? pas aja Bu pas. Enggak lulus loh ya. Enggak lulus lagi baca. Aku Ini mau kalau nanya bilang politik ya tak? Masih loading lagi baca Ayo, ada lagi Bunda. Tiket kelas, sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan. Lanjut apa lagi nih yang mau kita terapkan pada anak-anak? Coba Harusnya lebih banyak. Menaruh sepatu pada tempatnya. Gak apa-apa. Ini kata-kata Bunda aja nanti kita bentuk menjadi kata-kata positif barengan. Menaruh sepatu pada tempatnya. Lanjut ada lagi Bun? Cuci tangan. Lanjut. tidak menjahili teman. Tidak menjahili teman. Ini bagus banget. Lanjut. Ada lagi? Ada lagi Bu? Pelajaran nggak boleh lari-larian itu loh. Nah, tidak lari-larian. Lanjut. Buang sampah di tempat sampah. Buang sampah pada tempatnya. Bukan sama tempat-tempatnya ya. Ntar bingung buang sampah lagi. Ada sampah. Dia buang sampahnya dibuang. Satu lagi sudah sampai lagi 10. Apa Bun? 9 dua lagi. Ada lagi? Ada lagi? Bagus. Ini ikut aja kata dia. Menaruh mainan pada tempatnya. Habis mainan. Merapikan dia, merapikan mainan apa? Satu lagi. Minta izin. Mentaati peraturan sekolah. Ada lagi? Meminta izin saat keluar kelas. Minta izin. Baik,
Cari berikut. Keyakinan kelas. Nah, tadi yang pertama kita sudah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Nomor satu kira-kira apa ya Bu kalimat positifnya? Buang sampah di tempat langsung. Buang sampah pada tempatnya. Bukan sama tempat-tempatnya ya. Tapi buang sampah lagi. Ada sampah. Dia buang sampahnya dia buang. Satu lagi sudah sampai lagi 10. Apa Bu? Ini 9 dua lagi. Ada lagi? Ada lagi? Bagus. Ini ikut aja kata dia. Menaruh mainan pada tempatnya. Bagus mainan. Merapi canggih, merapi keren. Ini apaan? Satu lagi. Minta izin. Mentaati peraturan sekolah. Ada lagi? Meminta izin saat keluar kelas. Minta izin. Baik ya. Berarti ini karena suara sampahnya sudah penuh, kita langsung aja membuat keyakinan kelasnya. Cari berikut. Keyakinan kelas. Nah, tadi yang pertama kita sudah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Nomor satu kira-kira apa ya Bu kalimat positifnya? Ya. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal biasanya. Dari Pancasila bagaimana? Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Menjaga kebersihan. Nah, sekarang kita bahas konsekuensinya jika ada wali murid. Ini kan kalau anak-anak nggak bisa nih Bun ya menjaga kelas sendiri karena anak-anak nggak bisa, maksudnya belum sempurna kalau dia disuruh ngepel atau nyapunya karena memang mereka masih anak-anak ya, jadi ya sekadarnya. Nah, ini dengan bantuan mamanya kita bikin aturan ini menjadi lebih sinkron, lebih sempurna, yaitu dengan membuat keyakinan kelas dan diterapkan oleh mamanya juga seperti tanggung jawab menjaga kebersihan. Pastinya peraturan ini ada konsekuensinya ya jika peraturannya nggak dilaksanakan. Kira-kira setuju nggak Bu ini Bu? Tanggung jawab menjaga kebersihan. Kita kan melibatkan orang tua ya, melibatkan orang tua juga harus memberi contoh kepada anaknya bahwa bertanggung jawab itu penting. Gitu. Nah, kira-kira bunda-bunda mewakili bunda-bunda yang lainnya, gimana kalau misalnya saat piket orang tuanya dan orang tuanya nggak hadir? Ada nggak kira-kira hukumannya, konsekuensinya? Ya, nggak ada konsekuensinya. Ada saya kalau piket juga saya sama neneknya Abijat berdua terus sama Denda 2.000 aja, denda 2.000 masukin ke kas Bu. Tapi bahasa sama Ada kayak gitu, tapi dilarang sama Bu Haji. Ada denda-denda gitu tadinya. Terus kata bos, ada yang mungkin ada yang lapar apa gimana, jadi nggak boleh karena kita sekolah negeri. Itu kata Bu Haji. belum ada orang udah nyampe sini. Lanjut nomor 3 menjaga kebersihan. Tadi saya
Iya, bisa jadi ya. Berarti berkata baik juga ya, berkata baik. Berkata baik. Berkata baik. Apa namanya? Pakaian sopan ya. Dan ada lagi yang mau ditambahin? Udah kok. Ada lagi yang mau tambahin? Berkata baik, pakaian rapi dan sopan, tertib, sayang teman, tanggung jawab. Kebutuhan dasar manusia apa sih? Makan, kasih sayang, dan Kebebasan. kebebasan, kesenangan. Itu bagian dari kebutuhan dasar manusia ya. Mulai dari bertahan hidupnya melalui apa nih? Penguasaan, kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Kalau nggak ada itu mungkin dia tidak bisa bertahan hidup ya, mungkin bisa bunuh diri. Kebutuhan bertahan hidup adalah yang bersifat psikologis dari dalam diri. Kesehatan, rumah, kalau punya rumah, dan pastinya makan dan hidup. Abi itu makan terus. Pangan. Ya, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima ya. Jadi hal itu penting karena itu bagian dari interaksi sosial. Memberi dan menerima kasih sayang diterima menjadi bagian dari suatu komunitas. Lanjut. Nah, 3 adalah penguasaan, kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan diri. Jadi berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, jadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dan ingin didengar atau dihargai seperti itu. Lanjut. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu penyebarannya langsung kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar yang tinggi biasanya menikmati apa yang dilakukan seperti itu. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Tapi kalau misalnya sesuatu dia tidak senang, apalagi guru galak, otomatis dia tidak akan bahagia di kelas ya, ibu-ibu semua. Jadi kita beri kesenangan mereka dulu, yang penting mereka bahagia dulu nih dengan gurunya, suka sama gurunya, senyum, jangan belum masuk aja udah dipelot-pelot. Sudah tidak merasakan kenyamanan di kelas. Gitu. Lanjut. Ya. Apakah pesan didik Bapak Ibu telah terpenuhi kebutuhan dasarnya? Insya Allah sudah. Sudah ya. Kasih Apa sih sayang. kebutuhan dasarnya? Kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Lanjut. Studi kasus 1. Itu tiga sih. Lima posisi kontrol guru. Kira-kira ibu-ibu semua pernah merasakan nggak ya posisi yang ada di layar proyektor ini? Yang pertama penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira pernah nggak merasakan? Kalau saya pribadi sendiri ya, saya pernah merasakan posisi 5 posisi ini. Saya pernah menghukum. Ya, saya pernah menghukum. Nulis sampai satu lembar, iya pernah. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah.
Ih, kok kamu begitu sih? Harusnya kan begini. Itu mau hukum dengan anak yang usia berapa? Ya usia dini. Ibu masih 1 lembar nulis. Iya. Wow. Iya, karena kan saya Kesalahannya apa itu? pengalaman. Karena gini kan, saya memang basicnya bukan pendidikan anak usia dini. Saya guru pendidikan agama Islam. Dan saya belum paham dong ya tentang pengajaran dunia anak. Ternyata anak-anak itu nggak boleh nulis. Walaupun dia sudah bisa nulis, tidak kita bebankan sesuatu yang terlalu berat. Dan itu pernah saya alami. Jadi ya karena anaknya nggak di kelas itu cuma jalan-jalan, main-main, jadi akhirnya ya udah tulis 1 buku. Alasannya apa? Ya diem lagi sih. Nah itu merupakan pengalaman saya sebagai posisi saya sebagai penghukum. Dan kedua, membuat rasa bersalah. Pernah merasakan, pernah menjas anak, kamu jangan begini, nanti kamu kalau misalnya kamu malas-malasan kasih rasa ya itu rasa. Dan sebagai teman kita bisa saling support, saya menyayangi sama teman-teman kecil kita, anak-anak murid kita seperti itu. Dan pernah juga sebagai pemantau dan manajer. Lanjut. Baik, saya akan melanjutkan paparan saya, yaitu model kelima dengan judul segitiga restitusi dan simulasi segitiga restitusi. Baiklah, pendekatan restitusi kita belum kayaknya asing ya di telinga kita. Restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu ya, pendekatan institusi. Lanjut, tahapan restitusi dan kaitannya dengan teori kontrol. Strategi apa nih yang kita lakukan? Menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, strategi validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Sedangkan menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Itu bagian dari teori kontrolnya. Lanjut. Ini bentuk segitiga tiga sisi restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, lanjut validasi tindakan-tindakan yang salah. Seperti itu. Nah, dari satu contohnya ya, ini bagian dari contoh menstabilkan identitas. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa gitu. Jadi kita menenangkan dulu, menstabilkan dulu emosinya. Kalau kita menemukan anak-anak kita yang sedang berantem, tunduk tangannya main, kakinya main, kita lerai, baru kita katakan untuk menstabilkan emosinya, maaf ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Oh gitu. Lanjut, setelah menstabilkan, kita validasi tindakan yang salah itu. Nah, kalimat validasinya adalah, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Gitu. Jadi saat kondisi mereka berantem atau kondisi yang menurut kita itu nggak baik, kita validasi kegiatan itu ya. Jadi setelah kita tanyakan, lalu kita validasi nih. Nah, kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal itu, atau kamu pasti punya alasan ya kenapa kamu bisa berantem dengan teman kamu seperti itu. Nah, lanjut, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kalau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Atau ketika anak-anak kita berantem, misalnya lagi kejadian berantem itu, apa bayangan kita tentang kelas ideal? Apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa yang kita percaya sebagai keluarga? Seperti itu. Jadi bagian dari keluarga itu harusnya
seperti apa ya? Harus saling menyayangi, menghormati, menjaga gitu. Lanjut. Ini bagian dari kasus-kasus ya. Kita bisa dari kasus-kasus contoh kasus seperti ini kita bisa memposisikan kita lima kontrol itu bisa jadi teman, bisa jadi penghukum atau yang lainnya tergantung kasus yang kita alami seperti itu. Itu aja sih teman-teman. Baik, terima kasih Ibu.